Pada prinsipnya putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobriandi SH, di program Kapten Indonesia Show, yaitu program YouTube channel yang sangat informatif, inspiratif, motivatif, yang bercita-cita ingin mewujudkan rakyat Indonesia yang melek politik dan melek hukum. Kenapa kita harus melek politik? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menjadi korban politik di negeri kita ini. Dan kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia, masyarakat hukum Indonesia yang mendapatkan ketidakadilan di negeri kita ini, di negara hukum Indonesia, yang menjadi mangsa hukum dari proses penegakan hukum yang sesat di negeri ini. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang pengaturan dan pelaksanaan pra-peradilan. Apa upaya hukum pra-peradilan? Sekarang kita bahas tentang upaya hukum pra-peradilan. Upaya hukum terhadap proses pra-peradilan diatur dalam pasal 83 KUHP yang menyatakan: 1. Terhadap putusan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80, dan 81 KUHP tidak dapat dimintakan banding. 2. Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah putusan pra-peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Terhadap pasal 83 ayat 2 telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 65 PUU 9 Romawi 2011 tentang pengajuan banding terhadap putusan pra-peradilan. Atas dasar acara pra-peradilan adalah acara cepat sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding, dan pasal 83 ayat 2 KUHP bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pasal 83 ayat 2 KUHP tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Melihat perumusan pasal 83 KUHP di atas, dapat dilihat bahwa pada prinsipnya putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa. Selanjutnya, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan kasasi. KUHP sama sekali tidak mengatur tentang hal ini. Akan tetapi dalam lampiran keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 poin 23 dengan judul putusan pra-peradilan dalam hubungannya dengan kasasi, dijelaskan bahwa untuk putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan kasasi. Alasan tidak dibenarkannya putusan pra-peradilan dibanding atau kasasi adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara pra-peradilan, yang jika hal tersebut upaya hukum dimungkinkan, maka perkara pra-peradilan akan berlarut-larut dan tidak akan diselesaikan secara cepat. Alasan lainnya karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam pra-peradilan hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horizontal dari pengadilan negeri atas upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum.
Mengenai upaya hukum luar biasa dalam pra-peradilan, KUHP tidak mengatur secara tegas, namun diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, yaitu Perma Nomor 4 Tahun 2016. Melalui Perma Nomor 4 Tahun 2016, setiap perkara pra-peradilan tidak bisa diajukan upaya hukum. Tidak bisa diajukan upaya hukum baik kasasi, banding, maupun peninjauan kembali. Perma ini juga berisi tentang objek perkara apa yang saat ini dapat diajukan pra-peradilan. Khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 yang memperluas objek pra-peradilan menjadi melingkupi pula sah tidaknya penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka. Dengan kata lain, Institute for Criminal Justice Reform ICJR tahun 2016. Menurut Ridwan Mansur, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, latar belakang diterbitkannya Perma Nomor 4 Tahun 2016 ini untuk menghindari kesimpang siuran berbagai pendapat tentang boleh atau tidak pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pra-peradilan. Karena ada yang berpendapat bahwa perkara pra-peradilan tidak boleh banding, kasasi, tetapi boleh diajukan peninjauan kembali. Ini menurut Sahbani. Jadi itu tadi yang bisa saya sharing di video kali ini. Jangan lupa menonton video-video saya yang lainnya. Semoga bermanfaat dan tercerahkan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum di dalam masyarakat Indonesia. Saya sangat berharap cita-cita channel ini dibuat menjadikan negara, menjadikan rakyat Indonesia, seluruh masyarakat hukum Indonesia melek hukum agar tidak menjadi mangsa hukum, agar seluruh masyarakat hukum Indonesia tidak ada satupun yang mendapatkan ketidakadilan hukum di negeri kita ini. Jadi mari kita belajar tentang hukum, mari kita melek hukum untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, menjaga bangsa dan negara kita demi terwujudnya Indonesia Jaya. Saya Kapten Indonesia Oktobrian SH. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.